Halo guys, welcome back to my channel ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk di tahun 2026 ini. Semoga semua tujuan dan cita-cita kita semua bisa tercapai lah di tahun ini. Dan juga selalu sehat ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau bahas terkait CSS ya. Jadi CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Dia adalah sebuah bahasa yang kita gunakan untuk mengatur tampilan di satu web. Jadi kalau HTML itu kita ibaratkan sebagai kerangka rumah, maka di sini CSS itu adalah catnya dan juga dekorasinya ya. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan CSS ini. Yang pertama itu untuk inline ya. Inline di sini kita coba langsung saja buat dokumen HTML-nya. Jadi di sini judulnya ya. Ini paragraf 1. Oke, jadi ini HTML-nya sudah saya buat. Jadi kita mau buat pewarnaannya ya. Nah, ini kita tambahkan di bagian H1 ini misalnya style. Jadi penggunaan CSS ini kalian bisa taruh dengan kode style ya. Nah, barusan di sini kalian bisa pilih mau misalnya background colornya warna apa. Saya di sini blue. Kemudian color. Warna dari fontnya apa, kalian bisa pilih ya di sini warnanya. Mau pilih misalnya ini. Ada juga font size, kalian mau fontnya size berapa? Misalnya 12. Oke, ini contohnya. Jadi penggunaan inline ini kita langsung tulis code-nya di tag HTML-nya. Nah, jadi kelebihannya sendiri itu pertama itu cepat ya. Tapi dia jadinya nanti kurang rapi sih. Dan juga ini jarang digunakan. Ini cara penulisan untuk CSS yang inline. Oke, ini kita kembalikan dulu. Nah, cara yang kedua itu adalah penulisan yang internal ya. Jadi kalau penulisan CSS yang internal, dia langsung di bagian head ini. Jadi kalian bisa tambahkan style di sini. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang H1. Misalnya background colornya gua, kemudian colornya nah untuk yang penulisan yang internal seperti ini ya, jadi dia di bagian headnya. Nah, itu lebih rapi ya, dan juga kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi
secara penulisan dia lebih rapi. Cuman biasanya untuk penggunaan internal CSS ini lebih ke project yang kecil ya. Misalnya hanya gunakan satu halaman HTML. Nah, ini bisa digunakan untuk CSS tipe ini. Nah, selanjutnya itu ada yang paling sering digunakan. Jadi, itu adalah external CSS ya. Nah, caranya itu di bagian sini kalian perlu buat satu new file lagi untuk style CSS-nya. Nah, kemudian di sini kalian perlu menghubungkan HTML kalian dengan sheet style CSS ini. Nah, untuk yang tipe eksternal ini lebih sering digunakan ya, karena selain lebih rapi dan juga tampak lebih profesional, di sini kita bisa gunakan di beberapa HTML. Jadi kalau ada HTML lainnya, kalian bisa langsung connect ke satu style CSS ini. Nah, jadi makanya selain lebih rapi juga lebih direkomendasikan untuk tipe yang eksternal ini. Nah, di sini kalian perlu menghubungkan ya. Jadi caranya itu kalian gunakan link ini, href sama dengan style.css. Oke, di bagian sini kalian bisa langsung pilih H1, background color, black, kemudian warnanya saya crimson, dan juga font size-nya misalnya 15 pixel. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini belum. Oke, ini contohnya ya. Nah, jadi secara penulisan itu juga lebih rapi, dan juga kalau kita lihat di sini secara kita handle itu juga jadi lebih mudah nanti ke depan karena bisa berlaku di beberapa HTML ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang perlu kita tahu, itu misalnya di sini ada beberapa paragraf ya. Nah, misalnya di sini kita buat background colornya hitam, colornya red. Oke, bentar. Ini mungkin kita buat colornya beda saja ya. Colornya misalnya brown. Nah, di sini kan kalau kita secara langsung buat untuk paragraf, maka dia berlaku untuk keempat ini secara pewarnaannya. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita cuma mau mewarnai untuk paragraf 1 atau cuma untuk 2, untuk salah satu saja atau beberapa dari paragraf ini. Nah, makanya di sini kita perlu untuk melakukan penamaan ya. Nah, untuk penamaan sendiri itu kita gunakan yang
ID. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Maka di sini untuk ID sendiri kalian bisa gunakan hashtag ya. Hashtag 1. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang 2, kalian misalnya mau ganti warnanya di sini jadi warna biru, maka di sini hanya berlaku untuk paragraf 1 dan 2. Kita coba lihat. Nah, di sini yang 3, 4 itu karena tadi kita nggak ada penulisan CSS-nya, maka dia nggak ada warna ya. Nah, di sini hanya berlaku untuk paragraf 1 dan juga paragraf 2. Oke, kemudian ada juga yang namanya kelas ya. Nah, kelas ini dia membentuk satu grup lah di sini. Jadi kalau kita gunakan kelas, misalnya kelas di sini adalah kita kasih nama blok 1. Di sini blok 2. Oke, untuk kelas di sini kalian bisa gunakan titik ya. Jadi gunakan titik kelas 1 dan juga titik kelas 2. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Oke, ini belum berubah. Coba kita refresh. Oke, sorry di sini salah ya. Kita harus gunakan yang penamanya itu blok 1. Blok 1 dan blok 2. Di sini kalau kita lihat untuk yang blok 1 tadi karena kita kelasnya merupakan blok 1 ya, yang paragraf 1 dan 3 ini, maka dia akan mengikuti warna yang kita tandai dengan blok 1. Kemudian yang paragraf 2 dan 4 karena dia mengikuti yang blok 2, maka pewarnanya akan mengikuti yang CSS yang ada di blok 2 tersebut. Oke, kemudian kita coba tes buat satu halaman HTML lagi. Di sini untuk melihat ya. Jadi kita mau menggunakan utilize dari style CSS ini ke halaman 2 ya. Oke, kita langsung saja tab. Oke, kita langsung aja copy yang di sini ya.
Ini adalah halaman kedua. Kemudian di sini kita perlu link antara HTML kita dan juga CSS ya. Jadi kita gunakan kode link href sama dengan style.css. Oke, kita coba connect lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat ini berlaku juga untuk yang halaman kedua ya. Nah, jadi ini udah terkonek, dan juga kalau kalian lihat style sheet-nya berlaku di halaman kedua ini nih, secara langsung ya. Nah, jadi itu kelebihan dari penggunaan external CSS. Nah, mungkin untuk sedikit introduction terkait CSS ini, sekian dulu. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, karena saya juga bakal share banyak video ya terkait coding. Nah, thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next episode. Bye bye.